Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, kita berjumpa kembali dalam pelajaran biologi. Pada pertemuan kali ini, kita masuk ke dalam bab 2. Yang sebelumnya Ibu telah menyampaikan mengenai kultur jaringan. Hari ini kita baru akan membahas mengenai jaringan tumbuhan. Kompetensi dasarnya menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan. Menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada tumbuhan. Jaringan tumbuhan. Di pertemuan sebelumnya, pada bab sebelumnya kita sudah belajar tentang sel. Masih ingat apa itu sel? Nah, betul sekali. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Jika sel yang sejenis berkumpul dan melakukan fungsi kerja yang sama, maka akan disebut sebagai jaringan. Di bab ini kita akan belajar tentang jaringan tumbuhan. Berarti jaringan yang ada di tubuh tumbuhan itu yang akan kita pelajari. Nah, ini pengertiannya. Jaringan merupakan sekelompok sel dengan ciri yang serupa dalam hal bentuk, fungsi, maupun sifat-sifatnya. Berdasarkan kemampuannya dalam melakukan pembelahan, jaringan tumbuhan dikelompokkan menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Yang pertama, kita akan membahas mengenai jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan muda yang sel-selnya selalu aktif melakukan pembelahan. Karena sel-selnya selalu aktif melakukan pembelahan, maka jaringan meristem ini menyebabkan pertumbuhan pada tumbuhan. Segala aktivitas meristem mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan, baik pertambahan panjang maupun pertambahan lebarnya. Ciri-ciri sel meristem yaitu ukuran selnya kecil, berdinding tipis, memiliki nukleus yang relatif besar, vakuola berukuran kecil dan kaya akan sitoplasma, serta selnya berbentuk kuboid atau prismatis. Secara garis besar, jaringan meristem dibagi menjadi dua. Jaringan meristem berdasarkan asal pembentukannya dan jaringan meristem berdasarkan letaknya. Kita akan lihat masing-masing nih. Yang pertama kita akan melihat jaringan meristem berdasarkan asal pembentukannya. Itu terbagi menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Apa itu meristem primer? Meristem primer berasal langsung dari jaringan embrional dan merupakan kelanjutan dari perkembangan embrio pada saat perkecambahan. Biasanya si meristem primer ini terdapat pada pucuk batang dan ujung akar, serta bertanggung jawab terhadap pertumbuhan primer pada tanaman. Yaitu, apa sih pertumbuhan primer? Pertumbuhan primer ini yaitu pertumbuhan untuk pertambahan tinggi atau panjang pada akar dan batang. Jadi ingat ya, meristem primer ini biasanya terdapat pada pucuk batang dan ujung akar. Yang kedua, meristem sekunder. Meristem sekunder berasal dari jaringan dewasa yang mengalami diferensiasi. Meristem sekunder bertanggung jawab terhadap pertumbuhan sekunder pada tumbuhan. Apa sih pertumbuhan sekunder? Pertumbuhan sekunder yaitu pertumbuhan yang menyebabkan pertambahan diameter batang dan akar serta pembentukan jaringan pembuluh atau vaskuler. Kambium. Masih ingat dengan yang namanya kambium? Nah, kambium pada tumbuhan adalah salah satu contoh hasil dari adanya jaringan meristem sekunder. Nah, inilah dua pembagian meristem berdasarkan asal pembentukannya. Selanjutnya, kita akan bahas jaringan meristem berdasarkan letaknya. Terbagi menjadi tiga. Ada meristem apikal, kemudian meristem interkalar, dan yang ketiga, meristem lateral. Yang pertama, meristem apikal disebut juga meristem pucuk.
karena disebut meristem pucuk, maka kamu pasti tahu ada di mana meristem apikal ini letaknya. Ya, betul. Si meristem apikal letaknya terdapat pada pucuk batang dan ujung akar. Yang kedua, meristem interkalar. Meristem interkalar ini terdapat di antara ruas-ruas batang tumbuhan pada tanaman rumput-rumputan, misalnya bambu. Yang ketiga, meristem lateral. Meristem lateral terdapat pada bagian tepi akar dan batang tanaman dikotil. Karena dia terdapat pada batang tanaman dikotil, biasanya si meristem lateral ini menyebabkan organ pada tanaman akan semakin melebar ke arah samping. Nah, karena melebar ke arah samping, maka nanti pada tanaman dikotil terbentuklah kambium, karena disebabkan dari adanya tadi pertumbuhan meristem sekunder yang letaknya ada di lateral. Jadi ini berhubungan nih antara si meristem yang asal pembentukannya dengan meristem berdasarkan letaknya. Jadi bisa kita katakan bahwa meristem apikal adalah hasil dari adanya meristem primer dan meristem lateral adalah hasil dari adanya meristem sekunder. Itu mereka saling berhubungan. Semoga tidak bingung dengan pembagian jaringan dari meristem. Ini adalah gambarnya. Kita bisa lihat dan amati sejenak. Ini tanaman, kemudian diambil pucuknya. Nah, dilihat. Ini tunasnya ya. Tunas apikal terdiri dari meristem apikal. Makanya tadi disebutnya juga meristem pucuk. Karena dia adanya di pucuk-pucuk. Pucuk batang, pucuk daun, dan di ujung akar. Kemudian ini bagian batangnya dilihat dalamnya. Nah, ternyata ada kambium vaskuler. Kambium ini merupakan hasil dari adanya meristem lateral. Kemudian ujung akarnya dilihat, diamati, ternyata ada meristem yang akan membentuk akar lateral. Akar lateral nih. Berarti kalau akar lateral, akarnya bentuknya masih lumayan yang besar ya. Nanti akar lateral ini kan dia akan membentuk rambut-rambut akar-akar yang lebih kecilnya lagi. Nah, nih rambut akar. Nah, meristem apikal akar. Jadi kalau meristem apikal akar itu pasti yang udah paling ujung, paling pucuk. Jadi kalau meristem apikal ini intinya ada di pucuk yang paling atas dan pucuk akar yang paling bawah. Nih, ini ada nih di sini di paling ujung tapi meristem apikal akar di dekat tudung akar. Jadi di paling ujung akarnya. Nah, ini gambaran posisi letak meristem berdasarkan letaknya tadi ya. Jadi jangan ketukar. Jadi kalau meristem apikal dia letaknya pasti ada di ujung pucuk nih, pucuk batang, kemudian ada di akar, ujung akar. Kalau meristem lateral dia adanya di batang yang menyebabkan pertumbuhan kambium. Next. Ini kalau ini contoh dari tadi meristem interkalar. Jadi berdasarkan letaknya ada satu lagi tadi kan meristem interkalar. Meristem interkalar adanya biasanya di ruas-ruas batang tumbuhan rumput atau tanaman bambu juga bisa seperti ini. Nah, meristem interkalar ini biasanya adanya di antara ruas-ruas batang atau di antara jaringan dewasa, di antara ruas batang ini dan yang ini, di antaranya nih. Kemudian biasanya meristem interkalar ini menyebabkan pertumbuhan menjadikan pertambahan panjang antara ruas-ruas batang. Jadi makanya di sini ditulisnya arah tumbuhnya ke atas. Karena meristem interkalar menyebabkan
pertumbuhan antar ruas batang yang ini. Dari sini ke sini, dari sini ke sini. Tuh, tergantung dengan aktivitas si meristem interkalar. Sebenarnya pada dasarnya meristem interkalar ini dulunya adalah meristem apikal. Hanya saja ketika jaringan meristem apikal ini sedang bertumbuh, ada beberapa teman-temannya yang istilahnya tertinggal. Nah, kemudian teman-temannya yang tertinggal inilah yang akhirnya menjadi meristem interkalar dan tumbuh menjadi meristem interkalar. Nah, dan dia hanya terdapat pada batang tumbuhan rumput-rumputan dan tanaman bambu. Jadi jangan ketukar. Nah, ini gambarannya nih misalnya. Nah, ada meristem apikal, interkalar, kemudian meristem lateral. Oke, kalau lateral itu yang menyebabkan tanaman semakin melebar. Nih, ada fungsi dari jaringan meristem. Yang pertama, menambah tinggi dan panjang tumbuhan. Yang kedua, memperbesar dan melebarkan batang. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Yang keempat, membentuk cabang. Yang kelima, pada akar membantu mencari nutrisi. Yang kedua, itu ada jaringan permanen. Tadi kan sudah disampaikan bahwa berdasarkan kemampuan membelahnya, jaringan tumbuhan dibagi menjadi dua, jaringan meristem dan jaringan permanen. Selanjutnya kita akan membahas tentang jaringan permanen. Jaringan permanen merupakan jaringan yang bersifat non-meristematik atau jaringan yang tersusun oleh sel-sel yang tidak aktif membelah lagi. Jaringan permanen tumbuhan juga merupakan jaringan yang terspesialisasi sebagai pengkhususan sel-sel tumbuhan untuk mendukung fungsi sel tertentu. Jadi jaringan permanen ini membantu tumbuhan. Jaringan permanen berdasarkan fungsinya ada 5. Yang pertama ada jaringan epidermis, yang kedua jaringan parenkim, yang ketiga jaringan penyokong, yang keempat jaringan pengangkut, dan yang kelima jaringan periderm atau gabus. Pada slide ini saya hanya akan membahas sampai jaringan epidermis. Untuk jaringan yang lainnya akan saya berikan dalam bentuk PowerPoint. Oke, yang pertama jaringan epidermis. Pasti kalian sering nih dengar istilah epidermis. Nah, epidermis ini ada pada tanaman. Epidermis berasal dari bahasa Yunani. Epi itu artinya di atas dan dermis artinya kulit. Asal katanya derma. Fungsi utama dari jaringan epidermis ini adalah melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Kalau pada hewan dan manusia itu jaringan epitel namanya. Kalau di tumbuhan namanya jaringan epidermis. Jaringan yang terletak paling luar pada setiap organ tumbuhan yaitu pada akar, batang, dan daun. Jadi jaringan epidermis ini terdapat pada akar, batang, dan daun. Jadi semua organ tumbuhan memiliki jaringan epidermis dan letaknya itu yang paling luar. Karena dia letaknya paling luar, maka otomatis dia berfungsi sebagai pelindung bagian dalam organ tumbuhan atau melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Ketiga nih, fungsi khusus jaringan epidermis adalah sebagai pelindung terhadap hilangnya air karena adanya penguapan, kerusakan mekanik, perubahan suhu, dan hilangnya zat-zat makanan. Jadi sangat penting fungsi dari jaringan epidermis ini. Sama seperti kulit manusia juga sangat penting. Kita kalau kulit kita luka sedikit aja sudah langsung sakit gitu. Karena kan kulit melindungi sebagai bahan awal gitu kan, melindungi tubuh kita. Selanjutnya kita lihat ciri-ciri jaringan epidermis. Nah, ini struktur jaringan epidermis. Di struktur luarnya, ini kalau cuma satu disebutnya sel. Nah, karena dia sudah bergabung, rapat, nah maka disebutnya jaringan. Kalau jaringan epidermis, dia rapat-rapat, selnya nih saling rapat. Soalnya kan harus melindungi dari serangan dunia luar ibaratnya, maka harus kokoh lapisannya. Terdiri dari sel-sel hidup, berbentuk
panjang, sel-selnya rapat dan tidak memiliki ruang antar sel, tidak memiliki klorofil. Dinding sel jaringan epidermis bagian luar yang berbatasan dengan udara mengalami penebalan. Namun, dinding sel jaringan epidermis bagian dalam yang berbatasan dengan jaringan lain tetap tipis. Kemudian yang terakhir, ciri-cirinya mampu membentuk derivat jaringan dermis. Derivat itu adalah turunan dari jaringan dermis. Jadi jaringan epidermis ini akan membentuk jaringan epidermis ini akan membentuk modifikasi lainnya di beberapa tanaman-tanaman tertentu untuk memberikan perlindungan lebih terhadap tanaman tersebut. Ini adalah jaringan penyusun pada daun. Kita lihat daun kalau diamati di bawah mikroskop. Kemudian kalau mikroskopnya sudah canggih perbesarannya, maka bisa terlihat seperti ini nih. Ini adalah bentuk animasinya ya, kurang lebih seperti ini. Ini jaringan epidermis yang paling atas. Nah, dia kan jaringan terluar. Biasanya ada epidermis atas dan epidermis bawah. Nah, jaringan yang paling lapisan luarnya biasanya lebih tebal dibandingkan lapisan yang ke dalamnya. Nah, kalau kita perhatikan di epidermis bawah itu ada stoma atau stomata. Nah, ini stomata itu salah satu modifikasi dari sel epidermis. Dia memiliki sel penjaga. Nah, di gambar ini juga selain epidermis ada sel. Ada jaringan parenkim, ada parenkim palisade, ada parenkim spons, ada berkas pembuluh, xilem, dan floem. Nah, ini beberapa bentuk modifikasi jaringan epidermis, ada 6. Yang pertama ada stomata atau mulut daun, trikoma atau rambut-rambut, ada trikoma granuler dan trikoma agranuler. Contohnya Artocarpus communis dan daun waru. Pada pohon nangka Artocarpus tuh. Spina, duri di bagian batang tumbuhan. Spina itu nama lain dari duri, nama kerennya. Contohnya pada mawar. Filamen, lapisan sel mati. Ini bukan sel mati ya, tapi sel mati epidermis berfungsi sebagai alat penyimpan air. Contohnya pada anggrek. Sel kipas, alat tambahan sebagai penyimpanan air. Contohnya pada Gramineae. Suku Gramineae itu rerumputan. Sel kersik berisi kristal kersik, sel silika. Contohnya pada Gramineae. Di sini contoh Gramineae-nya itu tebu. Nah, ini gambaran dari modifikasi jaringan epidermis. Ada tadi stoma atau stomata. Nah, ini stomata itu yang tengahnya. Kanan kirinya itu sel penjaganya. Ini filamen, spina. Nah, ini gambarnya nih duri. Trikoma halus. Ini sel kersik, sel epidermis yang berisi silika yang membuat permukaan batang menjadi keras. Banyak pada tumbuhan Gramineae. Ini pada tebu, sel kersik tuh kalau kamu pernah melihat pohon tebu, kemudian pada rerumputan rumput juga kan batangnya, permukaan batangnya itu kalau diperhatikan lebih keras dibandingkan yang lainnya. Selanjutnya filamen. Nah, ini modifikasi sel epidermis selanjutnya berupa spons yang menutupi akar beberapa tumbuhan epifit atau semi epifit seperti anggrek. Fungsi filamen adalah melindungi pembuluh vaskuler di korteks akar dan melindungi akar dari kehilangan air. Ini dia modifikasinya untuk melindungi si tanaman anggrek agar tidak terlalu banyak membutuhkan air dan tidak terlalu banyak kehilangan air. Maka modifikasi bentuk akar pada pohon anggrek adalah seperti ini. Dia ada lapisan khususnya lagi. Nah, lapisan khususnya ini pada setiap akarnya disebut sebagai filamen. Trikomata bentuk modifikasi sel epidermis yang berbentuk seperti rambut. Letak trikoma umumnya pada akar, batang, bunga, daun, buah maupun biji. Ini pada beberapa tanaman. Kalau kamu pernah memegang tanaman daun nangka, nah itu di daun nangka itu ada trikomatanya tuh. Agak-agak kasar, ada bulu-bulu halusnya di atas daunnya. Itu kalau ditempelin ke tangan akan berasa
Kalau ditempelin di baju juga nanti sedikit menempel. Nah, itu adalah bentuk dari modifikasi sel epidermis yang bernama trichomata. Nah, itu berikut yang tadi telah saya sampaikan adalah penjelasan mengenai jaringan tumbuhan. Yang bisa saya jelaskan itu ada jaringan meristem dan jaringan permanen, salah satunya jaringan epidermis. Sisanya nanti akan saya berikan dalam bentuk PowerPoint yang bisa kalian pelajari dan kita akan belajar bersama-sama di dalam jaringan tumbuhan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Google Classroom dan di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.